agama, maka makin jauh kita rasakan kurangnya keilmuan kita dalam mendalami agama. Dan ilmu yang sesungguhnya yang kita banyak tidak pahami dan kuasai. Kita sebagai tenaga medis di bidang ilmu kebidanan, pastilah kita menguasai dan tahu lebih banyak ilmunya. Bagaimana menangani pasien yang sakit, yang berhubungan dengan masalah kewanitaan, dan kehamilan normalnya dan perkembangan bayinya. Bagaimana teknik cara penanganan jalan lahirnya serta normal dan atau operasi sesar. Betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Titel yang tidak terdengar suaranya. Putus kayaknya. virus Putus ya kelihatan Ustadz ya. Nah, masih Pak. namun Kamu nggak pernah tahu ini ya? Ini namanya Zoom meeting. Oh iya. Lutfi Nekri suaranya putus-putus. Tak kedengaran ya. iya terputus kayaknya. Tes. Ustadz, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya Ustadz. Siap. Bahwa keimanan kita sudah cukup. Kajian sore ini membawa judul sudah siap. Kita semua nantinya. Marilah kita semua menyimak dan mendengarkan dengan seksama tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama RI. Sebelumnya saya akan sampaikan selama kajian berlangsung mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan kita dan kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu atau ketik di kolom chat. Ya, selanjutnya kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridha Allah Ta'ala. Lalu kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Lalu ada satu pengumuman mengenai infak kajian. Infak bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri 713, nomor rekeningnya dengan 713902344 atas nama Dr. Rina Fajarwati. Bila sudah transfer, mohon konfirmasi Japri ke Dr. Rina di nomor 081298568 dan 18. Kepada Bapak Ustadz Syafiq yang terhormat, waktunya kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kalau bicara datangnya hari kiamat, Allah tuh seringkali menyebutkan tentang beriman dengan hari akhir. Bahkan di dalam sholat kita senantiasa mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah adalah pemilik, penguasa hari pembalasan. Bicara hari kiamat, berulang-ulang Allah mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Mungkin kita bisa buka surah An-Nazi'at. Bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya kiamat di surah An-Nazi'at. Dibuka ayat 34. Nah, sampai akhir ayat ini. Sampai akhir surat. Nah, silakan dibaca. Maaf. Nah, tafadhal. Izin Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit ta'ammatul kubra. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Nah. Fa iza ja'atin ta'ammatul kubra. Bacanya ja'atit tammatul kubra. Toknya panjang masuk ke mim. Nah. Fa iza ja'atit tammutal kubra. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu masa. Yauma yatazakkarul insanu masa'ai. Sa'a-nya panjang. Sa'a. Nah, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Waburrizatil jahimu liman yaro. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man toho, maka adapun orang yang melampaui batas. Wa asarul hayatad dunya.
wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal mawa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal mawa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, maka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya. Fima anta min zikroha, untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhsaha, engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw zuhaha, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Barakallahu fikum. Itulah kedatangan hari kiamat. Hari yang sangat menakutkan, hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Orang-orang kafir ternyata gak percaya. Mereka suka bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan kiamat, kapan? Sebuah pertanyaan yang berisi pengingkaran dengan kiamat tersebut. Maka dikasih tahu, nggak ada yang tahu tentang hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, "Qul innama ilmuha 'indallah." Katakan kalau ada orang tanya kapan kiamat, sampaikan kepada mereka, ilmunya yang tahu kapan kiamat terjadi itu cuma Allah SWT. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang nggak mau tahu. Tanya kapan kiamat. Ahibati fillah, beriman dengan hari kiamat ini salah satu rukun iman. An tu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Dengan berakhirnya kehidupan di muka bumi ini, bergantinya dengan kehidupan yang selanjutnya. Pernah datang orang yang tanya kepada Nabi SAW tentang kiamat. Kira-kira sebulan sebelum meninggalnya Rasul SAW. Rasulullah SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Hari ini kita tanggal 4 insyaAllah atau tanggal 3 Safar. Bulan depan bulan Rabiul Awal. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Tas'alunani 'anis sa'ah." Kalian menanyakan kepada aku tentang kiamat. Kapan terjadi? Wa innama 'ilmuha 'indallah. Ilmunya hanya di sisi Allah SWT. Tatkala Jibril bertanya pun kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan yang ditanya dan yang bertanya nggak ada yang tahu.
Lalu beliau bersumpah. Beliau mengatakan, wa uqsimu billahi ma 'alal ardi min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'atu sana. Aku bersumpah dengan nama Allah, kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang hidup di masa Nabi SAW pada hari itu, yang lahir pada hari itu, yang hidup pada masa itu, kemudian umurnya lebih dari 100 tahun, nggak ada. Jadi 100 tahun semua orang yang 1 bulan itu Nabi sebutkan sebelum meninggal Nabi SAW, 100 tahun kemudian semuanya sudah mati. Artinya generasi lain yang ada. Bukan berarti kiamat tiba setelah 100 tahun. Jamaah rahimakumullah. Di akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir ini, sejak dulu ya, ada sekelompok alim ulama yang mungkin berusaha untuk menyampaikan tentang kapan terjadinya kiamat. Ada yang membawakan dalil bahwasanya umur umat Islam itu 1.500 tahun ya. Ada yang mengatakan ini sudah dekat kiamat ya. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang disampaikan yang seakan-akan ketahuan kapan hari kiamat itu terjadi. Ingat, gak ada yang tahu. Ingat, tidak ada yang tahu. Tidak itu nabi, tidak itu malaikat, tidak itu syekh, tidak itu guru, siapapun gak ada yang tahu. Qul innama ilmuha indallah. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau bicara udah dekat, udah dekat. Ini yang akan kita bicarakan. Kita tidak perlu mempermasalahkan kapan terjadinya kiamat, karena dia pasti terjadi dan kapan waktunya dia dekat. Yang perlu dilakukan muslim adalah mempersiapkan diri menghadapi kiamat tersebut. Yang ada adalah tanda-tanda kiamat. Sehingga Jibril tatkala bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan terjadinya kiamat, mata sa'ah, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu. Fa'akhbirni an amaratiha. Di sini yang dapat diketahui tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-amarat atau asyratus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda akan datangnya kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ini biasanya sejak waktu lama sudah muncul. 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu udah muncul tanda-tanda tersebut. Dan kebanyakan tanda-tanda kecil ini adalah tanda-tanda yang lumrah, yang wajar. Tidak bicara hukum ya. Artinya sesuatu bukan yang aneh gitu loh. Sesuatu sebenarnya biasa terjadi, tapi kejadiannya semakin banyak umpamanya. Nabi menyebutkan hal itu. Jadi kejadian-kejadian yang biasa, tapi itu sebagai tanda. Adapun tanda-tanda yang besar ini biasanya aneh, di luar nalar manusia, dan sudah dekat sama kiamat. Kalau tanda-tanda kecil itu lama sebelum kiamat itu sudah muncul ya. Ini tanda-tanda kecil itu adalah untuk menumbuhkan keimanan di diri seorang muslim. Ketika engkau dikasih tahu akan terjadi seperti ini, lalu terjadi. Ya Allah, benar yang dikatakan Nabi SAW. Imanmu semakin kokoh. Dan ini juga cara mendakwahkan Islam kepada orang-orang. Engkau tahu, Nabiku SAW menyampaikan ini dan itu. Dan terbukti sekarang kau bisa ngelihat. Di Dubai itu ada gedung tertinggi di dunia. Bukan di Indonesia, bukan di Jakarta, di Dubai.
tempatnya suku Badui. Tempatnya orang-orang Arab yang berada di gurun. Yang hidupnya nomaden, sekarang mereka bangun gedung-gedung tinggi. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan hal itu. Ini tanda-tanda kecil itu menguatkan kita bahwa kiamat benar-benar akan terjadi. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Adapun tanda-tanda yang besar ini sudah dekat. Dan biasanya, bukan biasanya, dan nanti kejadian tanda-tanda yang besar itu seperti tasbih. Kita tahu tasbih. Itu ketika terlepas. Merotol itu ya, Ma. Lalu kiamat akan terjadi. Adapun tanda-tanda yang kecil. Ini mungkin yang akan kita bahas sekarang. Entah apakah waktu kita cukup untuk membahasnya. Tapi semoga Allah memberkahi waktu kita. Jadi tanda-tanda kecil ini ada tanda-tanda yang sudah muncul dan pergi. Gak berulang gitu loh. Tanda itu udah selesai. Tanda yang pertama adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan meninggalnya beliau. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan bu'ithu ana wassa'a kahatain. Aku diutus dengan kiamat itu seperti ini dekatnya. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam juga mengatakan u'dud sittan baina yaday sa'ah. Ingat, hitunglah ada 7 perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Yang menandakan dekatnya kiamat. Salah satunya adalah mauti. Matinya aku, kata Nabi SAW. Dan beliau sudah diutus, beliau sudah meninggal dunia. Yang kedua, terbelahnya rembulan. Walaupun ini sebenarnya ya mukjizat Nabi SAW. Dia itu menjadi sesuatu yang di luar nalar karena memang mukjizat Rasulullah SAW. Terbelahnya rembulan. Emangnya rembulan pernah terbelah? Iya jemaah. Kita nih kalau ngaji, belajar ya. Al-Quranul Karim. Kok akan semakin beriman. Sekarang penduduk bumi ini sedang memikirkan untuk membuat pemukiman di Mars. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin Ustaz? Iya, Allah menjadikan bumi ini walakum fil ardi mustaqar. Kata Allah, kalian di bumi tempat tinggal kalian. Bukan di Mars. Ngabiskan duit, ngabiskan pikiran, semuanya. Muslim nggak bisa tinggal di sana. Bumi tempat tinggal. Dari sana kita diciptakan. Di sana kita akan dimatikan. Dan dari sana kita akan dibangkitkan di bumi. Bicara dengan terbelahnya rembulan, baca surat Al-Qamar. Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan bulan itu terbelah. Benar jemaah. Orang-orang musyrikin melihat bagaimana bulan itu terbelah. Tapi kata mereka, innamas suhirat a'yununa, kita ini disihir sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyihir. Beliau bukan penyihir. Beliau adalah utusan Allah Jalla Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, menceritakan tentang terbelahnya rembulan ini. Baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimina idzan falaqal qamar fil qatain. Ketika kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam di Mina, tahu-tahu rembulan itu terbelah jadi 2. Fakanat filqatun wara'al jabal wa filqatun dunahu. Sampai belahnya itu di tengahnya ada gunung. Jadi terbelah. Bukan mata mereka yang disihir, memang benar-benar terbelah. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian saksikan ini. Kalian jadi saksi. Yang ketiga, yang telah berlalu, tanda kecil yang telah berlalu adalah ditaklukkannya Baitul Maqdis.
Palestina. Rasulullah SAW, ini ceritanya Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu perang Tabuk. Ketika itu beliau sedang berada di tenda dari kulit. Lalu beliau menyebutkan tentang beberapa tanda kiamat, kematian Nabi SAW. Yang kedua, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan terjadi. Bukan terjadi di masa Nabi alaihissalatu wasallam. Nabi memberikan informasi Baitul Maqdis akan ditaklukkan dan betul ditaklukkan. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menerima kunci Masjidil Aqsa. Subhanallah. Seharusnya kita semakin beriman, semakin yakin kiamat itu dekat. Yang keempat, akan muncul api yang besar yang keluar dari tanah Hijaz. Nabi SAW mengatakan, "La taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bi Busra." Tidak akan terjadi kiamat sampai keluar api. Api ini semacam gunung Merapi yang meletus, yang keluar larvanya. Akan keluar api di Hijaz sana yang menerangi leher-leher onta yang ada di Busra di Syam. Kita tahu antara kota Medina sama Syam ini kira-kira 700 km. Dan itu terang, jamaah. Busra itu, onta-onta di malam hari itu kelihatan. Karena ada cahaya api dari Hijaz tersebut. Dan ini telah terjadi. Baca sejarah. Pada tahun 654 Hijriah. Sejarawan semua menulis. Menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW hak. Kemudian di antara tanda kiamat yang sudah berlalu, di mana tatkala Jibril meminta tanda-tanda itu disebutkan, beliau mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Di mana nanti akan ada budak yang melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Tatkala banyak peperangan. Dan itu sudah terjadi. Majikan ini, dia menghubungi budaknya. Budaknya melahirkan. Dan budaknya tuannya, ibunya. Itu tanda-tanda kiamat yang udah berlalu. Tanda-tanda kecil, kita bicara tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda kiamat kecil yang muncul dan belum selesai. Tanda itu muncul, kita sampai hari ini melihatnya. Dan belum selesai. Bahkan bisa jadi muncul di waktu yang lalu, terus sekarang muncul lagi, berulang ya tanda-tanda itu. Di antaranya adalah banyaknya harta. Sampai orang gak perlu sama sedekah. Di mana Nabi SAW mengatakan, "La taqumus sa'ah." Kiamat tidak akan terjadi hatta yakthura fikumul mal. Sampai harta itu banyak di tempat kalian. Fayafidhu hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqata. Sampai yang punya uang tuh bingung, siapa yang mau menerima sedekahku ini? Orang nggak perlu jazakallah khair, ana punya. Wa hatta ya'ridahu fayaqul ladzi ya'riduhu alayhi la arabali. Tawarkan fadl ni sedekah ana gitu loh. Kadang enggak makasih jazakallah khair. Enggak perlu ana. Dan ini pernah terjadi, jemaah. Bagaimana tatkala harta Persia, Romawi, ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz, di zaman Umar bin Khattab juga pernah terjadi. Dan ini akan terjadi nanti
di masanya Al-Mahdi, dan di masanya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun. Harta berlimpah. Kemudian munculnya fitnah-fitnah. Kekacauan-kekacauan ya. Mulai munculnya kelompok-kelompok yang murtad, pembunuhan, kemaksiatan. Dan Nabi SAW telah mengatakan hal itu. Cepat kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika fitnah itu datang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya beriman, sore harinya sudah murtad. Malam harinya beriman, paginya sudah murtad. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ada yang menjual agamanya karena menikah. Yang kalau diceraikan dia jadi kebingungan. Kayaknya hal itu masih terjadi. Fitnah-fitnah yang membuat orang menjual agamanya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara tanda kecil kiamat itu adalah tersebarnya rasa aman. Di mana negeri-negeri Islam ya aman, damai, orang keluar kota, berangkat ke kampung sebelah, ke kota, nyebrang pulau. Mereka merasa aman. Gak takut sama keluarganya, gak takut sama anak-anaknya. Subhanallah. Adi bin Hatim At-Tai bercerita, Baina ana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bersama Nabi alaihi wasallam, tahu-tahu ada lelaki yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan masalah ekonomi. Datang lagi yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya penyamun ya, begal. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal ra'aital Hira? Engkau pernah lihat Hira? Nama sebuah kota. Kalau nggak salah di Syam apa di Irak. Qultu lam araha. Wa qad unbi'tu anha. Aku belum melihatnya, tapi aku dengar ada kota namanya Hira tuh. Qala fa in talat bika hayat. Kalau umurmu panjang. La tarayanna ad-da'ina tartahilu min al-Hira hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Engkau akan melihat ada wanita yang melakukan perjalanan dari Hira. Jauh nih jemaah. Sampai ke Ka'bah dan tawaf di Ka'bah tanpa rasa takut. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jemaah pernah terjadi di masa sahabat Nabi. Aman negeri-negeri itu. Kemudian tanda kiamat nih yang masih terjadi adalah hilangnya amanah. Sulit cari orang amanah. Sulit sekali jemaah. Mau itu pejabat, mau itu pedagang, mau itu teman syirkah, teman kongsi. Allahu Akbar. Cari orang amanah itu besar perjuangannya. Pernah ada orang tanya kepada Nabi SAW tentang kapan kiamat. Beliau mengatakan, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ. Kalau amanat sudah disia-siakan, udah hilang, ketika itu engkau tunggu kiamat. Nggak lama lagi. Qala kaifa idha'atuha? Gimana amanat itu disia-siakan? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Dan kita melihat banyak orang-orang gak ahlinya disuruh memegang sesuatu, jabatan, bukan ahlinya. Contohnya tukang las
disuruh ngobatin orang sakit. Nih dokter nih. Gimana kalau sekarang tukang las disuruh ngurusin ibu yang mau melahirkan? Kayaknya di negeri kita banyak yang seperti itu. Orang bukan di faknya, tapi dikasih amanat tersebut. Karena politik, karena janji, maka kiamat akan segera datang. Kemudian tanda kiamat yang sampai hari ini kita melihat dan terus bertambah adalah tersebarnya perzinaan. Sampai-sampai seakan-akan zina itu halal. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini udah darurat zina, jemaah. Na'udzubillah, ya Allah, jemaah. Suami jual istrinya. Suami jual istri. Dia video, orang berzina di video. Orang berzina, orang berbuat dosa itu nggak ingin orang tahu, jemaah. Sekarang dia sebarkan perzinaan dia. Dan yang lebih parahnya, ini menandakan kiamat akan hancur udah dunia ini, jemaah. Yang lebih parahnya, media itu memberitakan informasi perzinaan seakan-akan nggak dosa. Oh iya, disetubui oleh 7 orang. Digilir oleh 7 orang. Mana bahasa yang membuat orang jadi takut berzina? Tidak ada. Oh, kita cuma hanya memberitakan. Ada apa manfaatnya diberitakan? Membuat orang jadi ingin berzina. Dan itu yang kita melihat terus bertambah. Kata Nabi SAW tatkala menyebutkan tanda-tanda kiamat, wa yadhharu zina. Dalam riwayat Ahmad akan muncul perzinahan. Muncul, jemaah. Kalau bicara zina, dari dulu orang berzina ada. Dari zamannya Nabi Musa, di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada perzinaan. Ada. Di zaman jahiliyah ada perzinaan. Tapi tanda kiamat itu muncul perzinaan. Nampak. Dulu di bawah, dulu di belakang, sekarang di depan, di atas, muncul di mana-mana. Seakan-akan sesuatu yang biasa. Munculnya perzinaan ini perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Allah berikan yang halal, menikah, tapi dia berzina. Dan di antara penyebab COVID-19 yang kita hadapin sekarang. Wabah yang terus membuat, bukan hanya membuat kesehatan, tapi membuat ekonomi remuk, bahkan mungkin negara bisa tutup. Zina. Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ تَشَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا. Tidaklah orang-orang itu menyebarkan perzinaan, kemudian mereka umumkan tanpa merasa malu, melainkan Allah akan berikan kepada mereka adab-adab yang belum ada di umat-umat sebelumnya, dan Allah berikan kepada mereka wabah penyakit. Muslim yakin ini tanda kiamat. Kemudian tanda kiamat yang masih ada. Intisyarur riba. Riba merajalela. Di mana orang udah gak peduli bagaimana dia mencari hartanya. Halal haram yang penting dapat fulus. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram. Akan datang satu masa di mana orang-orang tidak peduli dari mana dia dapat tuh uang. Dari halal atau dari haram, enggak peduli dia.
Riba pun seperti itu. Sampai ada hadis yang mungkin diperselisihkan kesahihannya. Orang yang tidak melakukan riba itu akan kena debunya riba. Karena sistem sudah dibuat riba. Engkau nggak mau riba, tapi mau gimana? Sistemnya udah dibuat. Ya itu tanda akan hancur. Ekonomi hancur. Dan dunia ini akan hancur. Dan hidup seorang yang melakukan riba pun akan hancur. Kemudian banyaknya khamr, minuman keras. Kalau tadi kita bicara Indonesia darurat riba, ternyata Indonesia juga darurat riba, darurat zina, darurat sabu-sabu, narkoba, dan itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Mereka memberikan nama tidak dengan nama yang sebenarnya. Dan na'udzubillah jamaah. Kemarin baca ada yang pesta miras oplosan mati. Kayaknya sering kita dengar kayak gitu. Bicara sabu-sabu ditemukan bukan 1-2 kilo, tontonan ditemukan. Kita mungkin nggak tahu dengan berita dunia, tapi kita melihat di negeri kita. Kemudian tanda kiamat yang tadi disebutkan dalam hadis Bukhari ya, berkaitan dengan pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Beliau menyebutkan SAW, wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan fadzalika min asyratiha. Kalau peternak-peternak, pengembala-pengembala kambing atau binatang ternak itu mereka sibuk meninggikan bangunan, maka itu tanda kiamat udah dekat. Tatkala kita bicara tanda kiamat ini jamaah, bukan berarti tanda itu haram, enggak. Tanda itu nanti hukumnya tinggal dikembalikan kepada agama. Zina jelas. Tadi kita bicarakan tanda ada yang memang kejadian seperti munculnya api. Itu tidak dikatakan halal haram di sana. Maka di sini tatkala kita berbincang tentang tingginya bangunan-bangunan, itu menunjukkan banyaknya uang, banyaknya harta. Akhirnya orang berpikir untuk mendirikan sesuatu yang tinggi, yang besar. Ya ini kembali kepada niat dan tujuan. Tapi yang jelas itu tanda kiamat. Kenapa Anda menyinggung hal ini? Karena ada yang mencela bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di sekitar Masjidil Haram. Nih, lihat nih. Pemerintah Arab Saudi membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka nih ngundang kiamat. Kiamat itu akan datang. Nggak usah diundang. Dia akan datang pasti. Tinggal ditanyakan apa hukum meninggikan bangunan secara agama. Itu menjadi tanda kiamat, benar. Tapi apakah meninggikan bangunan lebih tinggi dari Masjidil Haram itu dilarang? Had dalil. Berikan apa hujahmu? Bangunan itu tinggi untuk berkhidmat kepada jemaah haji, jemaah umrah. Mereka ingin dekat dengan Masjidil Haram. Mereka ingin fokus beribadah, maka diberikan bangunan-bangunan yang bagus untuk mereka. Tapi itu tanda-tanda kiamat. Oh subhanallah jemaah. Ketika Anda berangkat ke Qatar ya. Ke Qatar apa ke Kuwait. Lupa. Jadi ada satu kayak pulau bikinan. Itu banyak bangunan tinggi. Anak ngomong, banyak banget. Iya Ustaz, kata teman yang nganter. Itu gak ada penghuninya Ustaz. Jadi setiap kabilah itu bikin bangunan. Berlomba-lomba mereka membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Karena banyaknya harta. Kemudian di antara tanda kiamat itu banyaknya pembunuhan.
Kalau kita lihat peperangan yang terjadi, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. Udah peperangan entah berapa juta orang yang mati. Tapi ternyata juga kita melihat hari ini pembunuhan itu, na'udzubillah, gara-gara uang 1 juta saudaranya dibunuh. Gara-gara motor saudaranya dibunuh. Gara-gara hal yang remeh. Nyawa itu gak ada artinya. Membunuh yang merupakan dosa besar. Hampir tiap hari kita disuguhin berita tentang pembunuhan. Sehari di Indonesia tahun 2011. Ya mungkin kalau nggak salah 2010-2011. Sehari itu pembunuhan terjadi tiap hari 5-10 orang. Dulu. Sekarang entah jamaah. Nggak ada harganya nyawa orang itu. Ya karena rusaknya manusia. Kita lihat pembunuhan yang terjadi di Irak. Pembunuhan yang terjadi di Syam. Muncul alat-alat pembunuh massal yang dibuat oleh manusia. Sekali jatuh, bukan 100 orang mati. 100.000 mati. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Kemudian, di antara tanda kiamat itu, intisyarul qalam. Tersebarnya pena. Tulisan jemaah. Subhanallah. Gimana bicara tersebarnya pena? Semua orang bisa nulis. Taqarubuz zaman wa intisyarul qalam. Zaman itu jadi dekat. Dulu perjalanan 1 bulan 1 hari nyampe sekarang. Dulu dari Indonesia ke Arab Saudi itu berapa bulan mereka melakukan perjalanan di masa Nabi alaihissalam. Dulu dari Mekah menuju ke Syam itu 1 bulan. Sekarang 1 jam nyampe, 2 jam nyampe. Kemudian tersebarnya pena. Intisyarul qalam. Gimana jemaah? Orang dulu yang bisa nulis itu hanya wartawan di koran. Yang bisa nulis. Sekarang siapapun bisa nulis. Dan dibaca oleh masyarakat. Tulisan yang dipublish. Dulu anak-anak muda yang ingin mengungkapkan keinginan dia tulis di tembok-tembok dari zaman dulu ya. Nulis di tembok, di pagar, di jalanan. Sekarang nggak perlu. Dia tulis di Facebook dia, di IG dia, di status dia umumkan kepada orang. Nabi udah kasih tahu itu ya. Akan tersebar hal itu. Munculnya pesawat-pesawat yang memendekkan jarak. Namun juga tanda kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Tersebarnya kebodohan. Kata Nabi SAW, Inna baina yaday sa'a la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilm. Akan muncul kebodohan yang merajalela. Ilmu itu jadi dikit. Bukan ilmunya nggak ada, ulamanya nggak ada. Yang diangkat jadi ulama ini orang-orang yang nggak bisa ngaji. Bahasa Arab nggak bisa. Dijadikan tokoh di masyarakat. Memberikan fatwa, mengeluarkan statement tentang agama. Engkau kapan ngaji? Kok bisa bahasa Arab? Oh nggak perlu bisa bahasa, gimana nggak bisa bahasa? Qurannya bahasa Arab, nabinya pakai bahasa Arab. Ini tanda kiamat. Maka hati-hati. Ketika engkau tidak punya ilmunya, jangan akhirnya engkau memberikan fatwa. Akhirnya engkau akan menyesatkan orang.
Nah, di antara tanda kiamat kata Nabi SAW itu orang mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal. Jadi kita tuh seharusnya kan sesama muslim ucapkan salam, dokter ya, di rumah sakit sama pasien, assalamualaikum, berpapasan di jalan-jalan rumah sakit itu. Terus terang anak ngisi di rumah sakit Jember itu anak ngeliat ya lewat. Hampir nggak dengar ucapan salam kecuali yang kenal. Kalau kenal, assalamualaikum. Dan buat teman-teman juga yang sholat di masjid. Kadang kala mereka pulang dari sholat, itu ketemu sama jamaah yang lagi sholat, dia nggak salam. Karena anak nggak kenal sama dia. Kata Nabi SAW, Inna min ashratis sa'ah, ayyusallim ar-rajulu ala ar-rajuli, la yusallim alaihi illa lil ma'rifah. Di antara tanda-tanda kiamat di mana orang akan berjumpa dengan orang dan dia tidak mengucapkan salam kepadanya kecuali kalau kenal. Jadi mulai hubungan itu jauh jamaah. Salam ini mempererat ukhuwah Islamiyah. Menggugurkan dosa-dosa. Mengangkat derajat. Tapi orang udah gak peduli yang nafsi-nafsi hidupnya. Menandakan orang itu kalau udah gak salam kecuali sama yang dia kenal, hidupnya nafsi-nafsi. Kemudian di antara tanda kiamat adalah dihiasinya masjid-masjid. Masjid itu indah sekali. Menaranya bagus, kubahnya bagus. Tapi yang sholat sedikit. La taqumus sa'ah. Kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabahan nas fil masajid. Sampai orang itu berbangga-banggaan dengan masjid-masjid. Masjid perlu kita bikin indah. Tapi bukan untuk berbangga-banggaan. Untuk kenyamanan orang yang sholat. Masjid tuh bikin karpetnya yang empuk. Ya. Bukan untuk berbangga-banggaan. Makanya kalau orang bangun masjid untuk berbangga-banggaan, sedangkan orang masuk ke dalamnya bukan malah khusyuk, malah sibuk melihat kanan kiri karena indahnya bangunan masjid. Yang diperlukan masjid itu kokoh, kuat, bersih, indah, tapi bukan untuk berbangga-bangga dan tidak membuat orang itu jadi lalai ketika melaksanakan sholat. Tapi di masa sekarang antum lihatlah. Masjid-masjid besar-besar kadang-kadang ada yang sholat. Menaranya aja wallahu alam berapa dia keluarkan uang untuk itu. Kemudian di antara tanda kiamat itu banyaknya orang-orang zalim yang mereka suka memukul orang-orang dengan cemeti mereka, dengan kayu mereka, dengan tongkat mereka. Di mana Rasul SAW mengatakan ini yang pertama, yang kedua dalam satu hadis ini ya, yang diriwayatkan Imam Muslim insyaallah, itu adanya manusia-manusia yang berpakaian tapi telanjang. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni neraka yang aku belum melihat mereka, belum. Kan datang. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar. Yang pertama, orang-orang yang memegang pecut-pecut seperti ekornya sapi. Yadribuna bihan nas, yang dia mukulin orang. Biasanya ini penguasa atau suruhan penguasa. Mendolimin rakyatnya. Memukulin orang-orang yang tidak bersalah. Dengan tongkat-tongkat mereka. Nabi belum melihat. Tapi akan datang mereka. Yang kedua, wanisa'un kasiyat, perempuan-perempuan yang berpakaian. Pakai baju dia, tubuhnya dibungkus oleh sesuatu. Ariyat, tapi mereka telanjang. Gimana? Berpakaian tapi telanjang? Iya. Mumilatun ma'ilat, mumilat. Mereka mengajak orang lain untuk seperti mereka, jalannya ya megal-megol, rambut mereka disanggul tinggi-tinggi,
La yadkhulunal jannah. Mereka nggak masuk surga. Dan mereka tidak akan mencium bau surga. Ahibati fillah, kemudian tanda kiamat yang kecil itu banyaknya kebohongan. Banyak dusta. Di masa lalu udah banyak kebohongan. Dan di masa sekarang, kedustaan, kebohongan itu terekam. Kalau dulu orang bohong, kan nggak ketahuan. Antum pernah bohong loh 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu antum janji. Antum bohong, kata dia. Kapan? Kata lupa, nah pura-pura lupa dia. Sekarang nih kebohongan bisa direkam jemaah. Jadi tahun lalu engkau berbohong, sekarang ada videonya. Orang ngomong di video. Apalagi kalau bicara kebohongan public figure. Ya orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat, yang mau tidak mau dia akan sampaikan ini, sampaikan itu, macam-macam dia ngomong dan terekam. 2 tahun kemudian rekaman itu ditampilkan dengan kondisi dia sekarang. Nih kau bohong tuh. Tapi biasa, malu aja enggak? Inna baina yaday sa'a kadzabin fahdharuhum, hati-hati. Sebelum terjadi kiamat itu ada pendusta-pendusta. Bohong. Dan gak malu gitu. Dulu orang malu. Ketahuan antum bohong loh. Ini anak rekam loh antum bohong. Sekarang maaf ya haya. Hilang rasa malu itu. Ya bapak bohong sama anaknya. Suami sama istrinya. Istri sama suaminya. Penjual sama pembelinya. Dan banyak sekali bentuk kebohongan-kebohongan. Dan munculnya pembohong-pembohong juga yang ngaku-ngaku nabi. Muncul. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Di masa Nabi SAW sudah muncul tuh. Ada Musailamah al-Kadzab yang ngaku Nabi SAW. Ada Al-Aswad al-Ansi yang dari Yaman juga ngaku Nabi SAW. Di Indonesia muncul namanya Ahmad Musaddiq yang ngaku Nabi. Itu tanda kiamat itu. Kemudian di antara tanda kiamat itu tersebarnya perdagangan. Subhanallah jamaah. Baina yaday sa'ah taslimul khasah. Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda kiamat tadi mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Yang gak kenal dia gak salam. Kemudian wafushuwut tijarah dan tersebarnya perdagangan. Hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarah. Sampai istri membantu suaminya berdagang. Dari mudahnya perdagangan jemaah. Ini kita bicara ada tanda yang tercela, ada tanda yang boleh-boleh aja. Dan kalau kita lihat di masa sekarang ini dagang jemaah, subhanallah. Dulu kalau orang mau dagang harus ke pasar. Harus buka toko, harus keluar rumahnya. Sekarang ada marketplace. Sekarang orang duduk di rumahnya, tidur di atas ranjangnya. Mungkin makan di atas meja makannya. Di ruang tamunya, di atas mobilnya, di atas motornya bisa dagang. Jualan dia. Fusyut tijarah, tersebar dagangan. Dulu orang dagang harus punya modal gini, sekarang nggak perlu modal orang. Jadi agen jadi ini subhanallah. Siapa yang istrinya tidak berdagang? Kayaknya hampir semua perempuan membantu suaminya dagang. Kata suami nggak apa-apa kerja tapi jangan keluar rumah. Tenang. Sekarang udah deket kiamat. Dagang bisa dari rumah. Wallahi sahih. Ini tanda-tanda kiamat. Kemudian ya di antara tanda kiamat adalah banyaknya silaturahim yang terputus. Tadi salam hanya kepada yang kenal. Orang sibuk dengan dagang. Kebohongan di mana-mana. Silaturahim ma'assalamah. Kawan banyak, kerabat nggak punya. Dan kebanyakan yang membuat silaturahim putus adalah harta. Kemudian, masih banyak lainnya. Tapi kita berusaha untuk menyingkatnya. Ada tanda-tanda kiamat yang belum muncul.
Apa? Nabi SAW mengatakan, wa hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhar. Kiamat tidak akan terjadi sampai negeri Arab, tanah Arab yang gersang itu, yang padang pasir itu menjadi taman-taman dan sungai-sungai. Ya, itu akan terjadi. Apakah sudah muncul? Mungkin sedang digarap. Mulai ada perkebunan-perkebunan di Jazirah Arab. Mulai ada tanaman-tanaman jeruk. Ya. Nanti akan balik jadi hijau. Belum sekarang. Kemudian nanti kata Nabi SAW, sungai Efrat. Sungai Efrat itu sungai dari mana? Dari Irak sana ke Syam mungkin ya. Sungai Efrat itu nanti akan menyingkap gunung emas. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'a, kiamat tidak akan terjadi hatta yahsir al-furat an jabalin min dhahab. Sehingga sungai Efrat itu menyingkap gunung, kering airnya keluar gunung emas. Yaqtatilun nasu alaih. Orang akan berebut bunuh-bunuhan untuk menguasainya. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 yang terbunuh 99. Setiap 100 orang berantem, 99 mati, tinggal 1. Datang lagi orang, berebut lagi. Wa yaqulu kullu rajulin minhum. Setiap orang mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju. Setiap orang mengatakan mungkin aku yang selamat, aku yang dapat. Tapi mati. Nabi SAW berpesan pada kita. Ketika nanti tersingkap itu emas, jangan ada yang ngambil sesuatu. Jadi kalau antum nanti berada di sana ngelihat emas, jangan diambil. Kenapa? Nyawa antum yang akan melayang dan antum tidak akan mendapatkan emas itu. Nih, ketika ada tanda kiamat, Nabi ngasih tahu sama kita apa yang harus kita lakukan. Itu akan terjadi. Dan ketika nanti tersingkap itu gunung emas, kita semakin yakin. Kita yakin sama hadis Nabi SAW. Nabi nggak pernah dusta. Tapi tatkala muncul, kita semakin yakin. Ahibati fillah. Kemudian nanti akan ada angin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman sebelum harinya kiamat. Karena kiamat nanti akan terjadi kepada orang yang sangat buruk pada waktu itu. Ahibati fillah. Adapun ada lagi tanda kiamat yang berkaitan dengan banyaknya gempa ya. Kayaknya itu sudah banyak terjadi di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya. Dan yang terakhir, nanti tanda-tanda kiamat kecil ini akan bergabung dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Munculnya Mahdi. Kemudian Imam Mahdi itu ya mungkin nanti bisa dibahas secara khusus. Munculnya Dajjal, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian nanti akan muncul asap yang gelap ya, yang menggiring manusia. Ada api dari arah Yaman yang akan keluar. Kemudian akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian akan terbitnya matahari dari barat. Itu tanda-tanda kiamat besar yang mungkin bisa dibahas pada kesempatan yang lainnya insya Allah. Tapi yang jelas tanda-tanda kecil itu sudah banyak yang kita lihat dan kita merasakannya. Apa yang harus kita lakukan? Siapkan dirimu untuk menghadapi kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ana persilahkan. Dokter. Masih di mute kayaknya, Dok. Suaranya belum keluar.
Suaranya nggak keluar, Pinekri. Alhamdulillah baru keluar, Dok. Ditanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kita lemparkan ke pemirsa. Ada silakan raise hand agar bisa menyampaikan secara langsung. Kalau tidak ada, mungkin saya bacakan rangkuman pertanyaan chatting, Pak Ustadz. Nah, tafadhal, Dok. Bagaimana kiat-kiat agar kita umat Islam dapat istiqomah di atas agama Allah sampai hari akhir kelak, Pak Ustadz. Lalu perempuan bekerja sehingga melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Apakah ini tanda-tanda kiamat kecil? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Pak Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara bagaimana kita istiqamah ya, setelah kita mendengarkan tanda-tanda kiamat yang telah terjadi, banyaknya fitnah, banyaknya kekacauan, banyaknya perzinaan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kedustaan, orang-orang yang menjual agamanya, pagi beriman, sore kafir, dunia yang jadi ambisi orang, memutuskan silaturahim. Bagaimana agar kita bisa istiqamah? Karena kita berada di masa itu. Cara istiqamah yang paling indah adalah berkeyakinan bahwa yang bisa membuat kita istiqamah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Engkau yakin itu. Sehingga perasaan itu mengantarkanmu untuk berdoa, bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Membaca doa yang selalu dibaca Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hari ini berapa kali engkau membaca doa itu? Doa yang dibaca oleh para ulama yang dalam ilmunya tentang agama. Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berapa kali engkau membaca doa itu? Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Jangan palingkan hatiku setelah kau berikan hidayah. Berapa kali kita baca? Ini jalan pintas untuk mendapatkan istiqamah. Yang kedua, amalkan ketika mendapatkan nasihat. Jangan ditunda-tunda. Ilmu yang kita pelajarin bukan hanya untuk wawasan, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan ini. Dokter dapat ilmu, diajarin ilmu, dipraktekkan. Bukan hanya untuk wawasan, dikerjakan tuh. Dalam ilmu kedokteran kasih tahu caranya ngurus bayi kayak gini ya diamalkan. Kita pun seperti itu. Arahan-arahan agama yang selama ini kita dengar itu bukan hanya untuk wacana, untuk memperluas wawasan kita, tapi diamalkan. Maka Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat untuk segera mengamalkan, karena itu membantumu untuk istiqomah. Jangan sampai mengatakan, oh nanti insya Allah aku akan amalkan. Oh nanti. Mati datang, kau belum mengamalkan. Fitnah datang, kau menyimpang. Yang ketiga, baca Qur'anmu. Baca Qur'annya. Jangan pernah hari berlalu engkau belum membaca Al-Quranul Karim. Karena itu pegangan. Pegangan. Engkau ingin istiqomah, harus engkau pegang. Pegang Quran. Baik. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan perempuan bekerja. Boleh perempuan bekerja. Bahkan kita tahu kalau perempuan itu tidak bekerja, negara kita tutup. Setengah penduduk negeri ini adalah perempuan. Yang melahirkan generasi-generasi masa depan itu perempuan. Bapak-bapak presiden kita laki-laki itu dilahirkan dari rahim perempuan. Yang ngurusin itu perempuan. Perempuan harus bekerja dan pekerjaan perempuan itu
Perempuan ini harus multi talenta. Dia harus bisa semuanya. Kalau perempuan sekedar menjadi resepsionis, itu bukan sebuah kebanggaan. Perempuan sekedar menjadi kasir, aduh itu apa kerjaan kasir? Perempuan itu harus multi talenta. Dia sebagai ibu, dia sebagai guru, dia sebagai koki, sebagai guru ngaji, sebagai pengamanan, ngatur semuanya. Itu perempuan. Harus bisa semuanya. Aduh Masya Allah kerjaan perempuan. Tapi kalau perempuan mengambil kerjaan laki-laki, ya dilihat kalau kerjaan itu halal dan dia bisa menjaga dirinya dalam pekerjaan tersebut ya sesuai dengan koridor syariat tanpa dia menelantarkan tugas dia. Jangan sampai perempuan ini melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Maka hendaklah perempuan lihat mana kewajibanku. Aku tahu kewajibanku. Kewajibannya jangan ditelantarkan. Engkau mau ambil yang sunnah, tafadhol. Karena sejatinya yang wajib memberikan nafkah kepada perempuan itu laki-laki. Dia yang harus capek, gak boleh males jadi laki-laki. Bahagiakan istrimu, bahagiakan anak-anakmu. Karena perempuan, aduh lah dokter nih, tahu bagaimana capeknya perempuan ketika hamil. Berapa yang dia bawa, bagaimana tulang punggung dia sakit. Bagaimana tatkala dia mengeluarkan anak, masa dia harus kerja juga cari duit? Bagaimana dia nyusuin anaknya, ngurusin suaminya, masa masih disuruh cari nafkah lagi? Maka seperti itu. Jadi perempuan bekerja selama dia tidak menelantarkan kewajiban dia dan pekerjaannya tidak bertentangan dengan kodrat dia dan agama dia, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya Pak Ustadz. Dok, kayaknya di mute dok. Suaranya nggak ada, Ben. Siap. Halo. Ya, udah ada. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Nah. Apakah kiamat ini hanya terjadi di bumi kita saja atau juga di galaksi lain? Nah. Selanjutnya yang kedua, apakah COVID ini salah satu tanda kiamat juga? Lalu yang ketiga, saat Yajud dan Makjud keluar, bagaimana manusia berlindung pada saat itu? Barakallahu fikum. Arahan dari Pak. Nah, kalau bicara kiamat itu akan terjadi di bumi kita apa di galaksi yang lainnya? Allah Azza wa Jalla menyebutkan kehidupan itu hanya ada di bumi. Hanya ada di bumi. Ketika orang berpikir maras, mereka ingin memindah kehidupan di bumi ke sana. Di sana nggak ada kehidupan. Orang udah ngeliat lah sekarang dengan teknologi ya, dia ngeliat ada Jupiter, ada planet ini, planet itu, dia lihat semua nggak ada kehidupan di sana. Yang terjadi penduduk bumi ini mau pindah ke sana. Bagaimana nanti ketika terjadi kiamat? Apakah bumi kita yang hancur atau bintang-bintang planet-planet juga akan hancur? Akan hancur, akan bertabrakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Langit akan terbelah, jemaah. Bintang-bintang akan bertabrakan, ya jemaah. Akan berjatuhan. Tapi yang jelas, nanti ketika terjadi kiamat, bumi inilah yang akan berubah menjadi padang mahsyar. Karena memang nggak ada kehidupan di tempat yang lain. Terus akan jadi apa? Kita tahu surga Allah itu luasnya seluas bumi yang kita ketahuin. Dan seluas langit yang kita pandang tidak ada batasan. Itu akan menjadi surga nantinya. Dan langit itu ada 7 lapis. Dan surga itu ada 100 derajat. Adapun kiamat, ya tentunya bintang-bintang, ya mentari, bulan, bagaimana mereka juga akan
ikut serta dalam kehancuran yang terjadi pada hari kiamat nantinya. Tapi kehidupan yang ada itu hanya di bumi. Tempat lain nggak ada kehidupan. Itu kita yakini karena Allah SWT menyebutkan hal itu. Dan secara ilmu mungkin manusia berusaha untuk mencari tahu di mana ada kehidupan. Ya fadhal. Nggak dilarang dia untuk mencari tahu hal itu. Akhirnya muncul alien ya, muncul mungkin juga orang bikin film-film ternyata ada penduduk di galaksi sana ya, datang ke Indonesia, datang ke bumi. Ya, itu hayalan mereka, silahkan mereka gali. Tapi yang jelas kiamat akan terjadi menghancurkan semuanya. Gunung-gunung pun, bintang-bintang akan bertabrakan. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan COVID-19. Apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat? Tadi kita sebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu tersebarnya perzinaan. Seks bebas dianggap nggak dosa lagi, terang-terangan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tanda kiamat. Dan di antara penyebab terjadinya wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya adalah tersebarnya perzinaan. Mungkin itu masuk dalam ruang tersebut. Ada pertanyaan yang ketiga tadi apa? Lupa. Pertanyaannya. Oh, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Masya Allah ya, ini pertanyaan yang berlandaskan iman. Orang ini bertanya karena dia beriman. Dia membaca akan ada Ya'juj dan Ma'juj dan aku beriman. Pertanyaan dia mengatakan, nanti apa yang harus Anda lakukan? Jadi memang ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar setelah tewasnya Dajjal dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya aku telah melepaskan bala tentara yang kalian tidak akan mampu menghadapinya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dihadapi. Apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan umat yang beriman untuk menuju ke gunung Tursina. Disuruh naik semuanya ke gunung. Akan lewat tuh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan melewatin Danau Tiberias, Tobariyah yang ada di Palestina. Mereka akan minum. Ingat nih tanda kiamat, kalau mungkin sebagian ada yang menyebutkan bahwasanya sekarang Danau Tiberias ini sudah mulai berkurang airnya. Ini tanda kiamat, nanti akan kering. Seperti itu Dajjal akan keluar. Ketahuilah bahwasanya Danau Tiberias itu akan kering diminum sama Ya'juj dan Ma'juj. Habis. Yang terakhir datang ini tadi ada airnya, tadi udah habis diminum sama mereka. Sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini tidak dihadapin oleh umat Islam kecuali mereka berdoa memohon kepada Allah SWT. Akhirnya Allah turunkan penyakit kepada Ya'juj dan Ma'juj ya, seperti ulat yang di punggung mereka, kemudian mereka pada mati semua. Bumi itu pada waktu itu penuh dengan jasadnya Ya'juj dan Ma'juj. Membusuk mereka jamaah. Terus gimana? Allah kirimkan burung-burung besar yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj itu, bangkai mereka, kemudian melemparnya ke lautan, dan bumi setelah itu menjadi subur jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, mohon bertanya apakah benar bahwa Imam Mahdi saat ini sudah ada Pak Ustadz? Ini yang masih berkaitan dengan hari akhir Pak Ustadz. Nah, Imam Mahdi. Iya jemaah. Imam Mahdi ini menjadi sebuah proyek ya. Menjadi sebuah proyek di mana di setiap zaman itu muncul Imam Mahdi. Mulai zamannya tabi'in dulu. Ada Imam Mahdi, kemudian nanti zaman ini dia ngaku Imam Mahdi lagi, ngaku Imam Mahdi, terus ngaku Imam Mahdi. Di zamannya Sufyan Ats-Tsauri, ada orang yang tanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam, katanya ini orang sudah ribut tentang Imam Mahdi nih, katanya udah keluar, udah lahir, gimana, apa sikap aku? Apa kata Sufyan? Kalau orang-orang berkumpul membaiat dia, ya sudah engkau ikut. Sekarang gak usah ribut tentang dia. Jadi kita tahu dia Imam Mahdi tatkala dia dibaiat oleh seluruh umat Islam.
Jadi muncul Imam Mahdi. Sampai di Sudan itu ada satu kelompok pengikut Imam Mahdi. Jadi kelompok ini, subhanallah, kalau mungkin sebagian jamaah berangkat umrah atau haji, nanti ada orang-orang Sudan itu yang bajunya itu dua muka. Jadi dari depan dari belakang sama-sama ada kantongnya. Ternyata disebutkan ada kelompok yang meyakini kalau Imam Mahdi keluar nanti, engkau sudah nggak sempat lagi pakai baju. Mau apa? Mau mana yang depan belakang. Akhirnya bajunya itu dibikin dua sisi. Sampai seperti itu. Ini keyakinan kita yakin Imam Mahdi akan keluar. Nama dia, ingat, Imam Mahdi itu nanti akan ketahuan ketika dia dibaiat oleh manusia. Namanya Imam Mahdi itu seperti nama Nabi Muhammad SAW. Nama bapaknya seperti namanya bapak Nabi Muhammad SAW. Namanya Imam Mahdi siapa? Muhammad bin Abdullah. Dia dari garis keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka kita kalau ada isu-isu Imam Mahdi udah keluar, udah dilahirkan ini itu, nggak usah diikutin. Terus antum beramal, fokus beribadah kepada Allah SWT. Tatkala keluar nanti, dia muncul, orang-orang membaiat dia, oh baru kita ikut. Jadi kita nggak perlu menyibukkan diri dengan yang seperti itu. Karena Imam Mahdi sudah puluhan Imam Mahdi yang keluar dan ternyata bohong semuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan masih mengenai hari kiamat. Apakah huru-hara hari kiamat itu terjadi setelah tiupan sangkakala pertama atau kedua? Apakah semua manusia baik kafir maupun beriman akan mengalami huru-hara di hari kiamat tersebut? Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti. Iya, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara huru-hara kiamat ini. Kalau yang tadi kita bicarakan itu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Munculnya Dajjal itu tanda belum terjadinya kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu belum terjadi kiamat. Kalau yang dimaksud dengan huru-hara adalah hancurnya dunia ini dan dimatikannya seluruh umat manusia, maka kejadian itu adalah setelah ditiupkannya sangkakala yang pertama. Setelah Israfil meniupkan sangkakala, maka yang akan terjadi kehancuran. Tadi yang bintang-bintang bertabrakan, rembulan dan matahari, gunung-gunung meletus. Ini akan terjadi kepada orang yang hidup di masa itu. Bagaimana dengan yang mati? Ya udah mati dia. Dia tidak akan merasakan terjadinya kiamat. Makanya tadi disebutkan bahwasanya di antara tanda kiamat itu Nabi SAW menjelaskan akan ada angin yang mencabut nyawa setiap muslim pada waktu itu. Jadi orang yang beriman itu nggak merasakan huru-hara kiamat. Huru-hara kiamat itu terjadi kepada orang-orang yang paling jahat pada waktu itu. Kehancuran itu. Ketika sudah hancur semuanya, maka kemudian akan ada ditiupkan sangkakala yang kedua, itu dibangkitkannya manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Mulai huru-hara kiamat yang berbeda, dibangkitkannya manusia dalam kondisi telanjang, ya. Nanti digiring ke padang mahsyar, ada matahari yang mendekat kepada mereka, mereka tenggelam dalam keringat mereka. Itu setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada waktu 10 menit. Mungkin pertanyaan yang agak jauh dari mengenai hari kiamat Pak Ustadz. Mengenai, ya tapi masih ada hubungannya dengan hari kiamat. Mengenai sholat taubat. Siap Pak Ustadz. Apakah dilakukan sebelum atau sesudah sholat tahajud? Lalu apakah sholat taubat tersebut untuk hanya dosa-dosa besar saja? Atau juga semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan? Selanjutnya, yang ketiga Pak Ustadz, membaca surat Al-Muluk dikatakan akan terbebas dari siksa kubur. Apakah pada hari akhir kita akan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut Pak Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan sholat tobat. Sholat tobat ini ingat nggak ada hubungannya sama sholat tahajud.
tidak sesudah tahajud, tidak pula sebelum tahajud. Sholat taubat itu sesudah berbuat dosa. Jadi sholat taubat itu dilakukan sesudah berbuat dosa. Bisa jadi dilakukan di waktu duha, bisa jadi dilakukan ba'da zuhur, bisa sebelum asar, bisa ba'dal maghrib, bisa ba'dal isya. Terserah kapan kau berbuat dosa, kemudian kau bertobat kepada Allah SWT, ketika itu engkau sholat. Nggak nunggu nanti malam. Berbuat dosa waktu duha, menyesal, aduh nanti aku mau sholat taubat. Belum tentu engkau sampai umurmu, sampai malam hari. Maka laksanakan sholat itu ketika engkau bertobat kepada Allah SWT dari dosa yang kau kerjakan. Dan sholat taubat ini bukan sholat rutinitas. Kenapa? Dosa itu ada dua. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil ini dihapuskan dengan sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Dosa besar ini yang memang diperlukan taubat dan tidak harus sholat. Orang yang bertobat kepada Allah SWT itu tidak harus dengan sholat taubat. Asalkan syarat-syarat taubat itu terpenuhi, insya Allah taubatnya diterima. Hanya saja sholat taubat ini menguatkan agar taubatmu diterima sama Allah SWT. Tapi bukan syaratnya taubat. Syarat taubat itu meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesalin apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia perbuat. Bertekad. Maka insya Allah Allah akan terima taubat dia. Adapun berkaitan apakah nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua dosa kita. Ahibati fillah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apapun yang diucapkan oleh manusia, melainkan ada malaikat yang mencatat dan menjaganya. Sehingga semua yang engkau lakukan, itu ada dalam catatan kita. Nggak ada yang terluputkan sama sekali. Bagaimana kalau dia sudah bertobat? Ada di dalam catatannya, mungkin dihapus dalam catatannya. Kalau sudah bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah, seberat semut. Bukan seberat uang, seberat semut. Kebaikan, engkau akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan seberat semut, engkau akan mendapatkan balasannya. Allah tuh maha adil, gak ada yang tersembunyi. Jadi kalau dikatakan apakah dosa-dosa yang kita lakukan nanti kita harus mempertanggungjawabkannya, jelas. Kecuali engkau sudah bertobat dan Allah menerima tobatmu. Jadi masalah kita gak tahu tobat kita diterima apa enggak. Terus ya teruslah bertobat memohon kepada Allah SWT. Jangan sampai engkau bangga dengan ibadahmu, sombong dengan ketaatanmu, yang itu akan menggugurkan amal soleh yang kau kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Kembali pertanyaan yang berkaitan dengan hari kiamat, Pak Ustadz. Di akhir zaman akan terwujud kekayaan Islam sebelum kiamat. Jika demikian mungkin kiamat tidak terjadi di waktu yang dekat ini dan itu berpusat di Masjidil Aqsa. Lalu yang selanjutnya Pak Ustadz, Nabi Isa nanti akan turun. Apakah beliau akan sampai malaikat Israfil meniup sangkakala atau Allah akan angkat lagi? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan kalau dikatakan kan nanti akan kaya lagi umat Islam. Kayaknya bukan sekarang Pak Ustadz. Iya kalau ngelihat kondisi sekarang belum kayaknya kiamat itu terjadi. Kita nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang jelas dia akan terjadi pada hari Jumat. Tapi kalau ngelihat kondisi sekarang itulah. Banyak orang yang mengatakan umur umat Islam hanya 1.500 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi nih? Udah akan kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita beramal dan meyakini. Ketika tanda-tanda itu muncul, tanda-tanda kiamat yang besar, tadi munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika muncul tanda-tanda itu menunjukkan semakin dekatnya. Tapi ternyata umat Islam setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam masih ada kehidupan yang menyenangkan buat mereka. Bahkan tadi orang-orang gak mau terima sedekah itu pada masanya Imam Mahdi nantinya.
Maka kalau dikatakan kayaknya belum, ya wallahu a'lam, kalau belum memang. Tapi yang jelas dia dekat. Yang perlu kita takutkan adalah kiamat tiap pribadi muslim. Karena kematian itu menandakan engkau sudah akan selesai urusannya. Engkau akan masuk kepada kehidupan akhirat. Tapi ada pun cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, apakah Nabi Isa akan tetap hidup sampai ditiupkannya sangkakala oleh Israfil? Tidak, Nabi Isa akan meninggal dunia pada masa itu. Dan jamaah ada yang berpendapat Nabi Isa kelak akan dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW. Karena katanya di kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar, di situ masih ada satu tempat untuk jenazah. Ada pendapat nanti mungkin Nabi Isa dikuburkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Isa disebutkan beliau akan hidup seperti Nabi, seperti manusia biasa, karena memang beliau manusia yang diturunkan dari atas. Ketika itu beliau turun bersama malaikat sebelum penyerangan kepada Dajjal. Kemudian beliau memiliki kehidupan seperti manusia yang lainnya, dan akhirnya beliau meninggal dunia tentunya sebelum malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Tadi ada satu pertanyaan yang lupa Anda ingat jemaah, berkaitan dengan surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini dianjurkan memang dibaca setiap malam ya. Setiap malam dibaca surat Al-Mulk itu, usahakan membacanya bersama artinya sehingga kita lebih menghayati, dan insya Allah dia akan menyelamatkan yang membaca dari adab kubur ya, akan memberikan syafaat kepada dia sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Akhirnya kita sampai di ujung acara karena terbatasnya waktu, dan mohon maaf kepada jemaah yang pertanyaannya ada beberapa yang belum dibacakan. Untuk mengakhiri kami mohon Pak Ustadz membacakan doa untuk kita semua agar kita selalu dilimpahkan rahmat karunia Allah dan kita selalu akan tegar menghadapi cobaan-cobaan hidup selama di dunia, dan kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ingat, senjata seorang mukmin adalah doa. Hendaklah kita mengisi waktu-waktu kita. Tidak hanya di waktu-waktu mustajab. Tapi tatkala berangkat kerja, pulang kerja, di tempat kerja, di atas mobil, di kamar kita, di atas tempat tidur kita, selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sih susahnya minta? Ketika Allah berjanji kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.